Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Apriliani, NIM 340, kelas NIM 34021900252, kelas manajemen H. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, Sistem Informasi Manajemen PT, ABC, dan diagram arus data. Gambar 4.5 data flow diagram Sistem Informasi Manajemen. PT ABC Sistem Informasi Manajemen yang pertama ada pemakai, kemudian informasi manajemen lingkungan perusahaan, laba baru, lingkungan perusahaan lain. Di sini dari pemakai ke sistem informasi manajemen PT ABC. Sistem informasi manajemen PT ABC ini ada pelanggan, ada bank, kemudian pemasok, pemerintah, bukti promosi, media promosi, SDM potensial, dan pesaing, dan yang terakhir ada pemegang saham. Nah, untuk pelanggan sendiri melalui order jual dan faktur jual. Kemudian untuk lingkungan perusahaan lain itu ada lingkungan perusahaan laba, lingkungan perusahaan dan laba baru. Kemudian ada informasi manajemen ke pemakai. Untuk pemasok sendiri itu melalui faktur beli dan order beli. Dan bank itu melalui laporan keuangan dan bank kemudian balik ke informasi sistem informasi manajemen melalui bank transaksi. Pemerintah itu peraturan pemerintah dan laporan keuangan. Kemudian untuk order promosi ini melalui media promosi. Keterangan entitas eksternal di luar sistem dan organisasi atau di luar subsistem di dalam organisasi. Kemudian kopi entitas eksternal di luar sistem dan organisasi atau di luar subsistem di dalam organisasi. Sistem atau subsistem yaitu nama, sistem, dan proses. File atau data arus data, nama file atau data. Kegiatan pada data flow diagram informasi manajemen PT ABC tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal maupun eksternal dari PT ABC itu sendiri. Yang dimana kegiatan ini bermula dari input data pelanggan berupa barang yang dibeli ke SIM PT ABC, SIM akan mengeluarkan laporan keuangan kepada bank. Sistem informasi manajemen PT ABC juga memasukkan output eksternal dari pemerintah berupa aturan pemerintah. SDM ini memasukkan output eksternal dari pemerintah berupa aturan pemerintah. SIM menginput data pemasok dengan faktur beli dan order beli untuk membaca situasi tertentu. SIM menginput data dari lingkungan perusahaan lain dan pesaing. PT ABC juga mengontrol informasi investasi, menginformasikan laporan keuangan kepada pemegang saham. Yang kedua, ada diagram arus data, overview diagram PT ABC. Di sini ada sistem informasi manajemen lingkungan perusahaan lain, media promosi, pemasok, pesaing. Ini seperti yang di atas ya. Diagram arus data overview diagram pada PT ABC ini digunakan untuk melihat secara garis besar subsistem apa saja yang ada di dalam sistem informasi manajemen pada PT ABC. Sedangkan diagram arus data, diagram sistem pada ABC ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sub-sistem informasi manajemen tersebut berhubungan dan data apa yang digunakan pada PT ABC. Berikut diagram arus data PT ABC.
Ini seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua ada model pemasaran, MCL load, dan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis dengan tujuan untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran menjadi informasi pemasaran yang diperlukan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan fungsinya. Sistem informasi pemasaran menyediakan teknologi informasi untuk mendukung komponen utama dari fungsi pemasaran. Informasi pemasaran dapat berasal dari luar dan dalam organisasi perusahaan. Ada 3 jenis informasi pemasaran. Yang pertama, ada intelijen pemasaran, yaitu informasi yang mengalir dari lingkungan ke perusahaan. Yang kedua, ada informasi pemasaran intern, yaitu informasi yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga, ada komunikasi pemasaran, yaitu informasi yang mengalir dari perusahaan ke lingkungannya. Plotter menggambarkan keterikatan antara sistem informasi pemasaran lingkungan dan eksekutif pemasaran sebagai pemakai informasi. Sistem informasi pemasaran lingkungan makro, pengumpul sistem akuntansi internal, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan, menjelaskan eksekutif dan pemasaran, ekonomi, teknologi, hukum budaya, dan lingkungan mikro, pembeli, saluran pesaing, pemasok, arus data. Sistem intelijen pemasaran, sistem riset pemasaran, sistem ilmu manajemen pemasaran. Untuk pengolahan sendiri itu penyebaran, penyimpanan, dan pengambilan, kemudian menyiagakan, memutuskan. Di sini arus informasi pemasaran, dan eksekutifnya itu pelaksanaan dan pengendalian. Kemudian berdasarkan model sistem informasi pemasaran kloter tersebut di atas, MC-Load menggambarkan dalam bentuk struktur lain dengan pemakaian kepada aspek teknologi informasi seperti berikut ini. Nah, ini contoh model sistem informasi pemasaran MC-Load, subsistem informasi akuntansi penjualan, subsistem informasi riset pemasaran, dan subsistem informasi intelijen pemasaran, yaitu dengan database, subsistem informasi produk, subsistem informasi tempat, subsistem informasi promosi, subsistem informasi harga, subsistem informasi bauran terpadu yang secara langsung ke pemakai. Untuk mendapat gambaran yang lebih terperinci di atas, maka berikut diagram arus data level 2. Nah, ini ada diagram arus data sistem informasi pemasang level 2. Diagram arus data DAD level 2 di atas pada dasarnya merupakan rincian dari DAD level 1, yaitu DAD diagram sistem dengan DAD level 2 dapat dilihat bagaimana hubungan antara subsistem atau proses yang ada di dalam sistem informasi pemasaran dengan data-data yang digunakannya. Berdasarkan data sistem informasi akuntansi penjualan, sistem informasi pemasaran dapat terdiri dari sistem informasi riset pemasaran yang merupakan sistem input pemasaran dan sistem pelaporan produk, tempat, promosi, harga, dan integrasi dari semuanya yang disebut bauran terpadu. Yang ketiga ada sistem informasi produksi. Model sistem informasi produksi. Nah, ini ada gambaran sistem informasi produksi, subsistem informasi akuntansi pembelian, subsistem informasi rencana produksi, dan subsistem informasi intelijen produksi. Kemudian ke database, lalu subsistem informasi proses produksi, subsistem informasi persediaan, subsistem laporan kualitas, subsistem laporan biaya, kemudian ke pemakai. Dari model sistem informasi produksi, sebagian data diperoleh dari sistem informasi akuntansi yang menempatkan terminal komputer di seluruh pabrik dengan tugas mencatat setiap kegiatan karyawan, bagian produksi, dan mesin soal terjadi proses produksi. Sistem informasi produksi berupa suatu sistem informasi yang berguna untuk
mengumpulkan dan memelihara data dalam proses pembuatan produk mulai berbentuk sampai dengan produk jadi yang bermanfaat atau berguna. Data lainnya yang diterima oleh sistem informasi produksi adalah data yang berasal dari sistem produksi atau rekayasa industri. Sistem ini memiliki beberapa ahli produksi yang mempelajari secara terus-menerus proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan agar lebih efisien. Subsistem lainnya memberi data kepada sistem informasi produk adalah subsistem intelijen manufaktur. Subsistem ini memberikan data-data yang berhubungan dengan supplier dan serikat pekerja. Nah, ini ada diagram arus data sistem informasi produksi ya. Dapat kita lihat. Untuk sumber ini dari buku Sistem Informasi Manajemen oleh Profesor Dr. Azhar Susanto, Embus AK, SPA halaman 90. Yang keempat ada Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang ke para pemakai di perusahaan. Para pemakai utamanya adalah para manajer yang menggunakan informasi tersebut untuk mengelola sumber dayanya. Berikut model sistem informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi keuangan itu melalui sumber internal. Subsistem informasi audit intern, subsistem informasi intelijen keuangan dari sumber eksternal. Melalui database, kemudian ke subsistem informasi peramalan, subsistem informasi manajemen dana, dan subsistem informasi pengendalian. Subsistem informasi keuangan, subsistem input keuangan, subsistem informasi akuntansi keuangan mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, mengelompokkan ke dalam buku besar berdasarkan akun yang tersedia, dan mengikhtisarkannya dalam bentuk neraca dan rugi laba yang diperlukan pihak eksternal. Kemudian yang kedua, subsistem audit intern membantu sistem informasi akuntansi dengan data dan informasi internal yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit intern yang secara kontinu mengevaluasi konsep sistem perusahaan bahwa data informasi mewakili cerminan sistem fisik yang sebenarnya. Yang ketiga ada subsistem intelijen keuangan, mengumpulkan data yang berasal dari lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus yang komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik dan pemerintah. Subsistem output keuangan. Yang pertama ada subsistem informasi peramalan, melakukan peramalan jangka panjang antara 5 sampai dengan 10 tahun sebagai dasar untuk perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem informasi manajemen dana berkaitan dengan arus yang melalui perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan antara surplus dan defisit untuk menyusun rencana penanganannya. Yang ketiga ada subsistem informasi pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan dan memberikan masukan kepada manajer sehingga dapat memonitor biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran. Nah, ini ada diagram arus data sistem informasi keuangan ya. Kita lihat. Untuk yang kelima ini ada sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia meliputi SDM, yakni merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta merawat sumber daya atau anggota perusahaan. Nah, ini ada model sistem informasi sumber daya manusia. Subsistem informasi akuntansi penggajian, subsistem informasi riset SDM, dan subsistem informasi intelijen. Nah, untuk sumber eksternal ini terdapat subsistem informasi intelijen SDM. Untuk sumber internasional yaitu subsistem informasi akuntansi penggajian, kemudian ke database ada melalui subsistem informasi perencanaan SDM, subsistem
informasi penerimaan karyawan, subsistem informasi manajemen SDM, dan subsistem informasi kompensasi, subsistem informasi benefit, dan subsistem informasi lingkungan, kemudian ke pemakai. Subsistem input informasi SDM, yang pertama ada sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem informasi akuntansi memberi data keuangan yang berhubungan dengan SDM perusahaan yang bertanggung jawab untuk semua aplikasi penggajian. Data keuangan ini dikombinasikan dengan data non-keuangan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang SDM. Data keuangan SDM dimulai seorang karyawan diangkat menjadi karyawan sampai pensiun dan keluar dari perusahaan. Kemudian ada yang kedua, subsistem informasi riset SDM dilakukan untuk menempatkan informasi yang diperlukan dalam mengelola SDM, yakni riset tentang suksesi ditunjukkan untuk mencari orang yang cocok untuk sebuah jabatan dengan menampung data pengalaman dan keahlian. Yang kedua ada analisis dan evaluasi, yaitu kesesuaian yang harus dilakukan dan dimiliki karyawan. Yang ketiga ada riset keluhan, yaitu mengetahui berbagai keluhan yang disampaikan oleh karyawan. Kemudian ada subsistem informasi intelijen SDM, berfungsi mengumpulkan berbagai macam SDM pihak luar perusahaan, yakni yang pertama komunitas atau masyarakat keuangan memiliki data ekonomi masa mendatang, data kondisi ekonomi masa mendatang. Yang kedua ada serikat pekerja seperti SBSI, SPSI memberikan data berkaitan dengan para pekerja. Ada pemasok SDM seperti perguruan tinggi, sumber karyawan bermutu, dan yang terakhir pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ketenaga kerjaan. Nah, ini ada diagram arus data sistem informasi SDM. Subsistem output sistem informasi SDM. Yang pertama, subsistem informasi perencanaan tenaga kerja menghasilkan informasi tentang kondisi SDM dan kebutuhan jumlah, jenis, dan kualitas di masa yang mendatang. Subsistem informasi, kemudian ada subsistem informasi penerimaan pegawai, digunakan untuk menelusuri lamaran yang belum diterima serta mencari kecocokan bagi pelamar yang ada untuk sebuah jabatan. Yang ketiga, ada subsistem informasi kompensasi untuk kompensasi karyawan atas apa yang telah dikerjakan seperti bonus, tunjangan, eksekutif. Yang keempat, subsistem informasi benefit, yaitu meliputi aplikasi yang mendukung baik SDM yang masih bekerja atau sudah pensiun. Nah, yang kelima, subsistem informasi lingkungan meliputi memiliki tanggung jawab dalam melaporkan kebajikan SDM perusahaan dan melaporkannya kepada pemerintah. Subsistem ini menyimpan catatan kesehatan SDM, perkembangan karir, dan lain-lain. Itu sumber dari buku Sistem Informasi Manajemen oleh Profesor Dr. Azhar Sutanto, Embus AK, CPA halaman 101 sampai 102. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.